Inilah kondisi terkini progres pembangunan rumah almarhumah Nia Kurniasari pada hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024. Yuk kita. Nah, ini di depan ini adalah bagian terasnya teman-teman ya. Dan di atas juga slopnya sudah dilakukan pengecoran. Di dalam masih berlanjut ya pengerjaan pada siang hari ini sekitar jam 2 ya teman-teman ya, sepertinya melakukan pemlesteran dinding ya. Yep. Akan geser. Bisa serang. Ya, bijaknya bukannya apa ini? Ini kepala. Berdua. Wah, teman. Wah. Ini lah, ini saya mau. Mesti kembali saya, besar kan kembali. Senai. Senai besar itu dia apa ya? Menjang. Tahu lo kan nih, siap anggur mungkin itu kan, masih siap plester mungkin.
Ya sudah masuk ke tahap pemlesteran halusnya teman-teman ya. Kemarin masih plester kasar, tapi tadi terlihat sudah mulai dengan adukan yang halusnya. Nah ini penampakan dari luar teman-teman ya. Nah ini ada tamu ya, sepertinya dari makam Nia Kurniasari. Ada 5 mobil pribadi ya. Memang tidak sebanyak hari Sabtu Minggu, tapi tetap ada teman-teman. Tiap jam selalu ada tamu yang datang pada hari ini. Nah ini di kamar depan ada kamar mandinya, ada 2 pintu jendela ya di depannya ini teman-teman. Nah ini penampakan dari samping teman-teman. Nah ini teman-teman penampakan rumah lama almarhumah Nia Kurniasari, terbuat dari papan sebaran teman-teman. Nah ini papan sebaran, papan bekas-bekas ya teman-teman. Biasanya kalau di tempat somel itu papan bekas yang tidak terpakai. Dan informasinya rumah lama ini akan tetap dibiarkan, tidak dibongkar oleh keluarga Nia Kurniasari sebagai kenang-kenangan teman-teman ya. Jadi para pelayat atau peziarah yang datang ke sini bisa masuk ke dalam, melihat di kamar Nia Kurniasari, dan banyak yang meneteskan air mata teman-teman ya setelah melihat isi perabotan dari almarhumah ini. Nah teman-teman, kita lihat ada 1 mobil Sinamar ya, sepertinya baru datang teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, sekarang jam 1:20 ya, sudah ada tamu baru yang datang lagi. Ada 3 mobil pribadi, dan sebagian yang ke makam teman-teman ya. Sebagian juga ada yang di dalam rumah. Ini yang baru balik dari rumah ya tadi. Pak. Dari mana? Dari Duri bang. Dari Duri. Oh Pemaru jauh mah. Jam berapa berangkat dia dah? Petang sore. Petang sore. Iya. Baru ulang lah. Baru oto. Cirebongan. Iya. Rombongan keluarga. Keluarga. Iya. Ke makam lah. Boleh balik ke makam. Iya. Langsung balik lah dah. Kapul bolong. Oh bolong lo. Acara tuh. Nengok keluarga meninggal. Oh di keluarga. Iya. Mudah-mudahan lancar-lancar di perjalanan Jawa mah di Duri. Iya Pak. Nah, tamu beli gorengan dari Duri nih teman-teman ya. 1 rombongan keluarga ini lagi beli gorengan Ibu Salmida. Ini lain.
Duta Wisata Sumber ya teman-teman. Sebelumnya pernah ini ikut bekerja sama dan berkolaborasi juga tentunya dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kepemudaan di Padang Pariaman. Padang Pariaman Bang ya. Itu ikut bergabung pada tahun 2022. 2022 2 tahun yang lewat ya Bang Iya. ya. 2 tahun yang lewat. Dan untuk visi misinya itu membangun itu kita sebagai utusan atau pilihan jadi role model untuk mengembangkan lagi wilayah-wilayah tentunya wisata yang terpencil dan sangat berpotensi untuk dikembangkan ke masyarakat luar maupun turis-turis yang datang dalam negeri dan luar negeri tentunya. Nah, untuk di Padang Pariaman khususnya di sini di lokasi almarhumahnya ini banyak nggak yang harus dikembangkan di sini, Bang? Kalau untuk di sini tentunya pada saat ini ya yang sudah terjadi yaitu di makamnya Nia itu sudah terjadinya pembentukan wisata religi. Dan untuk potensi wisata di daerah kita sendiri yaitu Nagari Guguk tentunya lebih banyak ke wisata alam. Dan itu potensi-potensinya bisa digali lagi seperti membentuk desa wisata di Nagari Guguk tentunya yang itu masih belum terrealisasikan sampai sekarang. Dan situ mungkin udah termasuk ke dalam ininya Pak Kadis juga, Pak Kadis Pariwisata Padang Pariaman. Perencanaannya Bang. Iya, tentu untuk perencanaannya. Soalnya di sini termasuk banyak juga ya wisata alamnya Iya, Bang ya. termasuk Dan banyak. itu banyak yang belum terjamah juga Bang ya. Iya, benar. Yang salah satu contoh itu ada satu di ini nama desa di Padang Lapai, Korong Padang Lapai itu di Salodako ya kayak. Salodako itu adanya pemandian atau air yang namanya Talantam. Oh, Air Talantam. belum terjamah sampai sekarang, Jadi belum dikelola ya. yang tahu hanya warga sekitar Oh. dan yang Oh iya, dekat-dekat. betul. Dan di Iya, sana dulu juga udah pernah dieksplor bareng teman-teman juga. Udah disurvei ke sana ya. Udah disurvei dari orang dinas kalau nggak salah sebagian timnya udah ada yang terjun ke sana. Jauh jaraknya. Kalau jarak dari sini sekitar 4 kilo mungkin 4 kiloan. sampai Oh, ya, iya, ada iya, spot iya. nanti jalan kaki ke dalam. Wih, mantap tuh. Terletak di perkebunan durian warga juga melewati ke sana. Perkebunan durian Ya, ya. kapan-kapan bisa pergi ke situ tuh, mantap tuh. Aduh. Jadi Bang nih, saya mau tanya ke Abang, ini kan rencana kalau dimisalkan dibuat wisata religi kan ini belum terlaksana. Iya. Menurut Abang, respon Abang seperti apa? Mungkin lebih bagus lagi ya. Mungkin agak tertata lagi, dibentuk lagi ininya untuk biar nanti bisa berkelanjutan tentunya. Dan ini adalah bisa disebut juga wisata religi. Dari sana kita mulai menstruktural lagi kepada bagaimana pengunjung nyaman nyampe ke sini dan untuk aksesibilitasnya ke sini gampang dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini. Nah, dan itu biasanya melibatkan siapa tuh Bang? Yang pertama itu yang tentunya itu pemuda dan pemudi setempat, warga Karang Taruna setempat, juga ya Bang ya? Dan termasuk juga Karang Taruna. Kalau Juga untuk pihak perangkat desa sendiri harus terlibat Bang? tentu kita harus melibatkan stakeholder yang ada di nagari atau desa kita sendiri agar bisa berkelanjutan dan berkolaborasi. Tuh, Bu Mita tuh harus masuk tuh. Berarti memang harus semua pihak terlibat Harus Bang ya? dilibatkan semuanya. Itu harusnya untuk kelancaran nantinya. Oke Bang, makasih banyak informasinya dan semoga kedepannya ini berjalan dengan lancar Bang ya untuk wisata alamnya, apalagi wisata religi nanti kedepannya meskipun belum terlaksana ya Bang ya, dan mudah-mudahan lancar semuanya deh. Oke, makasih banyak Bang ya. Sama-sama. Perangkat desa udah masuk.